Mari mengawali acara kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudari yang terkasih, umat paroki Sidikalang, demikian juga umat Kristiani dimanapun Anda berada. Tuhan bersamamu. Renungan kita pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 ini diambil dari Injil Santo Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan 46. Tapi kita juga diingatkan bahwa bulan ini adalah bulan Rosario per Mariam ad Jesum. Lewat Maria kita sampai kepada Yesus yang sejati. Temanya berkenaan dengan celakalah. Yesus tampil sebagai guru. Yesus mengajar para murid bagaimana orang beriman menghidupi imannya. Dan sekaligus Yesus tampil sebagai nabi. Yesus mengetahui resiko dari pengajarannya yang terkadang demikian tegas, keras, terus terang, dan belak-belakan. Celakalah. Celakalah adalah bentuk teguran paling keras, bernada ancaman. Kalian menjadi celaka kalau tidak mau bertobat. Kalau orang tidak mau lagi menanggapi teguran secara positif, maka jalan terakhir untuk mengingatkan kesalahan mereka adalah dengan ancaman hukuman. Ancaman bagi orang Farisi, yaitu terhadap sikap mereka yang legalistik dan munafik. Legalistik adalah orang yang bersembunyi di balik hukum, tetapi tindakannya penuh dengan dusta dan serakah. Sedangkan arti munafik, kita telah banyak tahu itu. Mereka itu menyelimuti diri dengan pura-pura jujur, baik, suci, dan saleh. Padahal hatinya busuk, gila uang, dan gila hormat. Yang mereka pikirkan hanyalah mencari untung untuk kesenangan pribadi. Dengan memberi persembahan remeh dan receh, mereka kelihatan taat dan baik di hadapan umum. Tetapi mereka sejatinya melalaikan perkara-perkara yang besar. Maka Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Keadilan dan kasih Allah adalah perkara besar yang harus diutamakan." Jijik dengan orang yang gila hormat, sombong, dan angkuh itu, Yesus pun berseru, "Celakalah kamu yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar-pasar. Sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Ini berarti si gila hormat ini identik dengan kubur tanpa tanda, tak sadar bahwa orang bebas menginjak-injaknya tanpa ada rasa hormat. Bagaimana teguran dengan atau berkaitan dengan para ahli Taurat? Hati-hati dengan jabatan, apalagi berkaitan dengan perkara akhirat atau perkara surga dan neraka. Maka Yesus pun berseru,
Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikulkan pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Ini tentu berbeda dengan panggilan ilahi yang mereka pelajari dalam kitab suci. Maka Yesus telah memberi teladan, Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan untuk menyerahkan nyawa demi penebusan dosa-dosa manusia. Matius 20 ayat 28. Saudara sekalian, apa yang dapat kita petik dari ajarannya pada hari ini? Ancaman itu juga ditujukan kepada kita kalau hidup kita ini bebal seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Hati sudah membatu, hanya satu langkah yang harus dilakukan kalau ingin selamat: bertobat dan berserah diri. Semoga renungan kita ini berguna untuk pertumbuhan hidup iman kita, dan bila kita berbuat banyak berdosa, kita memang perlu bertobat. Amin.